Bab 11. Hijrah dalam diam, luka dalam tatap. Suara azan subuh terdengar lirih dari masjid kecil yang letaknya hanya 2 blok dari apartemen Aleina. Hening. Bahkan langit Jakarta belum sepenuhnya biru. Hanya lampu jalan dan bias kuning dari balkon tetangga yang menyisakan cahaya. Aleina duduk diam di atas sajadah, masih dengan mukena putih pemberian bundanya dulu. Di depannya terbuka video tutorial sholat dari YouTube. Dia ulangi berkali-kali, tapi tetap saja ada gerakan yang terasa canggung, bacaan yang lidahnya belum hafal, dan hati yang belum benar-benar tenang. Aku nunduk terlalu cepat ya? Harusnya tangannya ke dada atau di bawah dada? Astagfirullah, bener gak sih yang aku lakuin ini? Gumamnya lirih. Kepalanya terasa berat, tidak hanya karena kurang tidur, tapi juga karena pikiran yang berkecamuk. Sejak tahu tentang pertunangan Arfan, rasanya semua hal dalam hidupnya runtuh satu persatu. Tapi, anehnya, justru dari reruntuhan itu, dia mulai menengok ke atas, mencari cahaya, mencari Allah. Aleina menarik napas dalam. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku pengen berubah, tapi aku gak tahu caranya. Ya Allah, harus mulai dari mana? Pikiran untuk menghubungi Ustadz Khalid sempat terlintas. Dia yakin laki-laki itu bisa membimbingnya. Tapi, rasa malu menghantam lebih dulu. Dia takut dianggap dramatis. Takut terlihat seperti perempuan rapuh yang hanya mendekat kepada Allah ketika hatinya hancur. Tidak, pikir Aleina, ia butuh seseorang. Seorang perempuan, sosok yang bisa dia ajak bicara, menangis, bertanya, tanpa merasa dihakimi. Pagi itu, setelah menyelesaikan salat dengan bacaan sepotong-sepotong dan wudhu yang masih diragukannya sendiri, Aleina menghubungi satu-satunya orang yang selalu siap membantunya dalam situasi apapun, Siska, asisten pribadi yang dekat dengannya. Morning, sis, suara Aleina serak, aku pengen cari guru ngaji, atau guru spiritual perempuan. Kamu kenal siapa? Hening sesaat di seberang. Lalu terdengar suara Siska, pelan tapi mantap, insya Allah aku bantu. Aku ada temen, Kurota Ayun. Dia hafizah, dan dia deket sama seorang ustazah yang ngajar ngaji buat pemula. Namanya, Ustazah Nurul Fitriyah. Mau aku coba hubungin? Aleina menelan ludah. Ada sesuatu yang bergetar dalam hatinya. Nama itu terasa asing, tapi entah mengapa juga terasa menjanjikan. Boleh banget, Aku serius, sis. Aku mau berubah. 3 hari kemudian, Aleina berdiri di depan pintu rumah sederhana berwarna pastel di kawasan Depok. Tidak ada mobil mewah, tidak ada kemegahan, hanya taman kecil dengan bunga bougainville dan rak sepatu penuh sandal. Ia mengenakan gamis longgar berwarna abu muda dan kerudung pasmina besar yang menjuntai sampai dada. Bukan hanya karena menghormati ustazah yang akan ditemuinya, tapi karena itu keinginannya sendiri. Untuk pertama kalinya, dia merasa damai mengenakan pakaian syari. Saat pintu dibuka, seorang perempuan parubaya dengan senyum yang tulus menyambutnya. Wajahnya teduh. Sorot matanya seperti memeluk jiwa yang rapuh. Assalamualaikum, kamu Aleina ya? Waalaikumsalam. Iya, Bu. Ustazah. Masuk, nak. Aku udah nunggu. Langkah Aleina terasa ringan sekaligus gemetar. Dia tahu, ini bukan hanya pertemuan biasa. Ini adalah awal dari perjalanan barunya. Perjalanan menjadi hamba. Sebulan telah berlalu, kini Aleina menjadi pribadi yang berbeda. Dan pagi itu, gedung serbaguna di Jakarta mulai ramai. Langkah kaki, obrolan pelan, dan aroma kopi bercampur di udara. Aleina masuk bersama 3 rekan kerjanya, wajahnya tegang, senyum dipaksakan.
Matanya menyapu ruangan, mencari ketenangan yang entah kenapa tak kunjung ia temukan. Semoga hari ini membawa kejelasan, batinnya menarik napas panjang. Di sisi lain, Hafsah melangkah bersama 5 santriwati Pondok Pekalongan. Seragam mereka sederhana, bersih, dan rapi. Wajah Hafsah berseri, tapi matanya memancarkan sesuatu yang lebih dalam, semangat tulus seorang pejuang ilmu. "Assalamualaikum," sapanya ramah pada panitia. Tak lama, Ustadz Khalid datang. Gamis putih dan sorban hitamnya menyatu dengan wibawanya. Senyum hangat dan aura tenangnya membuat ruangan terasa teduh. Tatapannya tak sengaja bertemu Aleina yang kini tampil syari. Ia mengangguk hormat. Ustadz Khalid membalas, ada keraguan di matanya. "Aleina, dia berubah sekali," gumamnya dalam hati, namun langkahnya dipandu panitia menuju ruang pembicara. Aleina kembali menatap ke arah Hafsah. Gadis itu tengah tertawa kecil bersama teman-temannya. Tatapan mereka bertemu, hanya sekejap, tapi cukup membuat dada sesak. "Kenapa rasanya seperti ini lagi?" batin Aleina. Hafsah menunduk, tersenyum pelan. "Ini bukan tentang dia, ini tentang amanah." Tanpa kata, mereka saling berlalu. Masing-masing membawa beban dan harapan yang tak pernah terucap. Ketua panitia naik ke panggung, suaranya tegas namun bersahabat. "Selamat datang di Gedung Serbaguna, Balai Konvensi Jakarta dalam acara Sinergi Dakwah dan Pendidikan Islam untuk Masa Depan Bangsa dengan tema Generasi Muda dan Peran Digital dalam Dakwah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama." Ruangan konferensi yang luas itu penuh dengan ribuan peserta dari berbagai penjuru Indonesia. Lampu sorot memantul di atas panggung, menerangi sosok Ustadz Khalid yang berdiri tenang di depan mikrofon. Suara beliau lembut tapi penuh wibawa. Pemanfaatan teknologi digital dalam dakwah bukan sekadar tren, tapi amanah untuk menyebarkan kebaikan dengan cara yang relevan. Aleina duduk di deretan kursi VIP, matanya menyipit penuh perhatian. Sesekali ia mencatat dengan rapi, jari-jarinya bergerak cepat di atas buku catatan. Namun, di balik keseriusannya, ada bayangan gelisah yang tak bisa ia sembunyikan. Di barisan depan, Hafsah duduk dengan khidmat, mata yang bersinar penuh keyakinan memandang ke arah Ustadz Khalid. Sesekali ia mengangguk, seperti mendapat pencerahan baru. Seorang peserta sebelah Aleina menunjuk ke arah Hafsah sembari berbisik pelan, "Lihat, wanita itu sungguh fokus ya, kayaknya dia santri yang sangat bersemangat. Ia juga terlihat sangat cantik dan anggun." Aleina membalas dengan senyum tipis, tapi hatinya bergetar. "Iya, memang cantik, anggun juga dan semangat itu. Aku juga ingin punya keyakinan sekuat itu." Ustadz Khalid melanjutkan, "Kita hidup di zaman di mana dakwah harus melebur dengan dunia digital. Media sosial, video, blog, semua bisa jadi ladang amal. Tapi yang terpenting adalah niat dan keikhlasan. Ini kesempatan kita membangun masa depan yang lebih baik," kata Ustadz Khalid dari podium. Menutup sesi pembukaan dengan doa yang membuat udara terasa khusyuk. Sesi berakhir dengan tepuk tangan meriah. Aleina berdiri, matanya menangkap Hafsah yang mulai melangkah ke arah pintu keluar bersama rombongan pondok. Tatapan mereka bertemu sebentar, penuh makna tanpa perlu kata-kata. Ruangan santai di belakang aula seminar penuh dengan meja-meja kecil, kue, dan kopi hangat. Para peserta mulai melepas sejenak ketegangan seminar, bercakap-cakap dan saling bertukar kartu nama. Aleina berjalan pelan bersama beberapa staf kantornya,
Wajahnya terlihat sedikit letih tapi tetap profesional. Matanya tanpa sadar terus mengawasi arah pintu masuk. Di pojok ruangan, Hafsah berdiri dengan rombongan podoknya, sesekali tersenyum ramah saat beberapa santri menyapanya. Namun di matanya ada sorot waspada, seperti sedang menyimpan sesuatu. Saat Aleyna lewat, pandangan mereka bertemu. Waktu seakan berhenti sekejap. Hafsah menunduk duluan, menahan diri agar tak terlihat gugup. Aleyna membalas tatapan itu dengan sedikit senyum dingin. Lalu cepat berbalik arah. Ruangan kembali tenang ketika MC memanggil delegasi pondok pesantren dari seluruh Indonesia untuk naik ke panggung. Hafsah berdiri di barisan depan rombongan pondok dari Pekalongan. Jantungnya berdetak kencang, tapi dia berusaha tetap tenang. Dia menatap ke arah Aleyna yang duduk di barisan VIP, tatapan mereka bertemu sesaat. Hafsah bisa melihat ekspresi Aleyna yang setengah penasaran, setengah dingin. Nafas Hafsah sedikit tertahan, tapi ia menguatkan diri. MC mempersilakan Hafsah maju. Silakan, Hafsah. Mewakili Pondok Pesantren Al-Hidayah Pekalongan, untuk menyampaikan presentasi singkat. Hafsah melangkah ke podium. Suasana hening, semua mata tertuju padanya. Dengan suara yang sedikit bergetar di awal, ia mulai berbicara, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami bersyukur atas kesempatan ini untuk berbagi tentang program dakwah dan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Hidayah." Selama presentasi, Hafsah menceritakan bagaimana pondoknya memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, memberdayakan santri, dan program sosial untuk masyarakat sekitar. Suaranya makin mantap, percaya diri mulai terpancar. Di kursi penonton, Aleyna mencatat beberapa poin penting, tapi matanya tak lepas dari Hafsah. Ada rasa kagum terselip, namun juga getir yang sulit diungkapkan. Saat Hafsah menyelesaikan presentasinya, tepuk tangan hangat menggema. Beberapa staf Aleyna berbisik, "Hebat ya, Hafsah. Dia tampil beda." Setelah turun panggung, Hafsah melihat Aleyna kembali. Kali ini, ada kilatan pengakuan dalam mata Aleyna, tapi tetap disembunyikan di balik ekspresi profesional. Ruangan konferensi besar itu dipenuhi suara peserta yang mulai duduk rapi, menunggu dimulainya diskusi panel. Aleyna duduk di antara para panelis lain. Mengenakan baju syari dengan blazer hitam yang selalu membuatnya terlihat tegas dan berwibawa. Moderator membuka sesi, diskusi kali ini membahas kolaborasi antara dunia pendidikan dan bisnis. Sebagai CEO yang berpengalaman, kami ingin mendengar pandangan dari Ibu Aleyna. Aleyna menarik napas panjang, menatap para peserta yang sebagian besar adalah pemimpin pendidikan dan praktisi bisnis. Meski wajahnya tenang, dalam hatinya bergejolak. Moderator melanjutkan, "Bagaimana menurut Ibu, peran dunia bisnis dalam membantu dunia pendidikan? Khususnya pesantren dan lembaga keagamaan?" Aleyna mulai bicara, suaranya jelas dan meyakinkan, "Saya percaya bahwa bisnis dan pendidikan harus berjalan beriringan. Kami dari dunia korporasi bisa menyediakan teknologi, dana, dan sumber daya agar pendidikan dapat berkembang lebih modern tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya." Beberapa panelis mengangguk setuju, tapi di balik kata-katanya yang lugas, pikiran Aleyna melayang pada Hafsah dan pondok kecilnya di Pekalongan. Hatinya teriris melihat kontras antara dunia mewahnya dan perjuangan para santri yang sederhana. Saat diskusi berjalan, seorang peserta bertanya,
Bagaimana Ibu mengatasi tantangan personal sebagai pemimpin bisnis ketika berhadapan dengan isu sosial dan spiritual yang kompleks? Pertanyaan itu seperti menggetarkan Aleina. Dia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara logika bisnis dan hati nurani. Kadang saya merasa tersesat dalam dua dunia ini. Di belakang meja panel, beberapa staf Aleina saling bertukar pandang. Mereka tahu ada sesuatu yang mengganjal di dalam diri bos mereka. Aleina menutup sesi dengan, "Saya berharap kolaborasi yang kami bangun bisa memberikan manfaat nyata, bukan hanya angka dan target." Suasana aula besar itu hikmat. Ribuan santri dan santriwati duduk rapi, sebagian masih terisak haru usai tayangan video tentang perjuangan dakwah di pelosok negeri. Lampu sedikit diredupkan. Hati-hati terbuka. Energi ruangan berubah menjadi lapisan-lapisan kesadaran dan doa. Lalu, MC mengumumkan, selanjutnya, kami undang Ustadz Arfan untuk naik ke atas panggung dan menyampaikan pesan singkat. Beberapa kepala langsung menoleh, dan saat sosok Arfan muncul dari balik tirai samping panggung, seolah udara di ruangan itu berubah, lebih hangat, lebih berdenyut. Arfan melangkah pelan namun mantap. Jubah putih sederhana yang dikenakannya tak mampu menutupi wibawa yang terpancar kuat. Tatapan matanya teduh namun tajam. Senyum kecilnya, sekilas saja, cukup untuk membuat seisi aula mendadak hening dalam kekaguman. Bisik-bisik mulai bermunculan di antara barisan santriwati. Ya Allah, itu yang namanya Ustadz Arfan? Masya Allah gantengnya. Astagfirullah, tapi kenapa bikin deg-degan gini ya? Aduh, hafalan Al-Quranku langsung buyar lihat senyumnya. Beberapa santriwati terlihat saling cubit pelan, menahan tawa dan malu sendiri. Yang lain, diam-diam mengangkat ponsel. Berusaha mengabadikan sosok yang seolah turun dari kisah novel Islami itu. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang histeris, tapi ketakjuban tergambar jelas di wajah-wajah muda itu. Seperti melihat cahaya dari arah yang tak mereka duga. Di antara kerumunan itu, Hafsah duduk tenang di barisan depan. Tapi matanya bersinar bangga. Sudut bibirnya terangkat dalam senyum tipis yang syarat makna, bukan senyum biasa, melainkan senyum kemenangan. Tatapannya diam-diam mengarah ke barisan VIP, tepat ke arah Aleina. Seolah ingin berkata tanpa suara, dia milikku sekarang. Yang kau ragukan, yang kau tinggalkan, kini berdiri di hadapan ribuan orang dengan kemuliaannya sendiri. Aleina menatap balik, tapi cepat mengalihkan pandangan. Tak ingin orang melihat matanya yang mulai berair. Ada sesuatu yang menusuk di dadanya. Sebuah rasa yang dulu tak pernah ia pahami saat bersama Arfan, rasa kehilangan yang baru terasa kini, ketika ia melihat Arfan berdiri di tempat yang seharusnya dulu ia dampingi. Arfan membuka pesan singkatnya dengan suara lembut dan dalam, "Sahabat-sahabatku, dakwah bukan tentang panggung, tapi tentang ketulusan. Mari kita mulai dari yang kecil, dari diri kita sendiri." Setiap kalimatnya menancap, bukan karena kerasnya suara, tapi karena tulusnya rasa. Suasana aula jadi syahdu, ada yang menunduk haru, ada yang menitikkan air mata. Saat Arfan turun panggung, tepuk tangan hangat menggema. Bahkan para santri cowok ikut berdecak kagum, bukan iri, tapi takzim. Aula besar mulai sepi. Panggung sudah kosong, lampu utama mulai diredupkan satu persatu. Suara panitia terdengar samar lewat pengeras suara, "Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di acara berikutnya."
Aleyna berjalan pelan keluar dari area aula. Di tangannya, map dan buku-buku seminar tergenggam erat. Ia butuh udara, butuh ruang, butuh menenangkan semua yang bergolak di dalam hati. Acara memang selesai, tapi pikirannya belum. Koridor itu nyaris kosong. Beberapa peserta sibuk berfoto di dekat foto booth. Sisanya asyik mengobrol ringan. Aleyna memilih lorong samping, lorong yang lebih sunyi, yang mengarah ke pintu keluar samping gedung. Ia berjalan sendiri, dari arah berlawanan. Langkah kaki Arfan terdengar tenang, tapi berat. Baru saja menyelesaikan sesi ngobrol santai bersama panitia dan beberapa pembicara lain, Arfan hendak menuju tempat parkir. Tanpa diduga, langkah mereka bertemu di ujung koridor yang sama. Bruk, tubuh Aleyna kehilangan keseimbangan karena tidak sengaja tersenggol. Arfan refleks menangkapnya, membuat tubuh Aleyna jatuh dalam pelukannya. Map dan buku-buku yang dibawanya jatuh berserakan di lantai. Mereka diam, tatapan mata bertemu. Dunia terasa sunyi, nafas mereka saling terdengar. Maaf, kamu nggak apa-apa, kan? Arfan cepat-cepat melepaskan pelukannya dengan wajah canggung. Aleyna mengangguk pelan, matanya masih terkunci pada Arfan. Aku baik. Suasana jadi canggung. Keduanya refleks jongkok dan mulai memunguti buku dan lembaran kertas yang jatuh. Tangan mereka hampir bersentuhan saat meraih kertas yang sama. Aleyna menarik tangannya buru-buru. Arfan juga terdiam sesaat. Tapi kemudian keduanya hanya tersenyum kecil, kikuk. Selesai mengumpulkan semuanya, Arfan menyerahkan map terakhir. Ini, punyamu, ucapnya pelan. Aleyna menerima tanpa kata. Hanya sorot matanya yang sedikit bergetar. Arfan menghela nafas, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Mulai dari, kenapa? Jawab Aleyna dengan suara pelan, namun cukup untuk menggetarkan hati yang sedang patah. Tanpa bicara lebih banyak, mereka duduk di bangku kayu di pojok lorong. Koridor itu menjadi saksi, dua hati yang masih saling menyimpan luka, mencoba bicara tanpa menyakiti lagi. Bersambung.